Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berkah ini di bulan suci Ramadan, kita akan sama-sama mengambil satu teladan, satu pelajaran dari seorang saleh wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imam Malik bin Dinar. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyhada wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitabi Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, guru kita, menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Al-Mukhtar artinya pilihan. Pilihan daripada kata-katanya orang-orang pilihan, para aulia, sahabat, para siddiqin. Kali ini kita akan mengambil pelajaran dari seorang soleh. Beliau adalah Al-Imam Malik bin Dinar. Kalau Malik bin Dinar ini seorang soleh, tokoh sufi. Kalau Malik bin Anas itu tokoh imam, tokoh di dalam fikih, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Ada Malik bin Anas, itu adalah faqih, muhaddis. Dia ada seorang muhaddis juga, yaitu yang menyusun kitab Muwatta, ya, ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i muridnya, tidak ada kitab di bawah langit ini yang lebih sahih setelah kitabullah kecuali kitabnya Imam Malik, yaitu Muwatta Imam Malik. Tapi kita sekarang yang akan kita ambil pelajaran dari Imam Malik bin Dinar, seorang yang soleh, yaitu termasuk di antara tokoh sufi. Beliau adalah Malik bin Dinar Abu Yahya, alamul ulama al-abrar, ma'dudun fi thiqati tabi'in, wa min a'yani katabatil masahif, bulida bi ayami Ibni Abbas wa sami'a min Anas bin Malik. Imam Malik bin Dinar ini seorang tabi'in. Beliau tabi'in, lahir di zamannya Sayyidina Abdullah
Ibn Abbas. Beliau mendapat hadis, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Nah, jangan salah. Kalau Anas bin Malik ini adalah sahabat khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya. Tufiya sanata sab'in wa ishrin wa mi'ah. Beliau wafat Imam Malik bin Dinar pada tahun 127. Berarti periode salafus salih 300 tahun pertama. Nah, kata Rasulullah, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebagus-bagus abad adalah abadku 100 tahun pertama. Summal ladzina yalunhum, kemudian mereka yang mengiringinya 100 tahun kedua. Summal ladzina yalunhum, kemudian mereka yang mengiringinya itu 100 tahun ketiga. 300 tahun pertama ini disebut dengan periode salaf. Kalau ada orang bilang salaf itu 300 tahun pertama. Lebih dari itu bukan salaf. Kalau ada orang bilang salafi, tapi kalau yang diikuti imam abad ke-7 itu bukan salaf. Salaf itu harus adalah para ulama 300 tahun pertama, ya, bukan abad ke-7. Seperti Imam Ibnu Taimiyah itu abad ke-7. Ya, beliau masih satu kurun dengan Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi kalau Imam Malik bin Dinar ini pada 200 tahun yang kedua, itu wafatnya tahun 127, berarti lahirnya 100 tahun pertama. Apa kata beliau? Qala ma tana'amal mutanaimun bimisli dzikrillahi ta'ala. Ini kata-katanya seorang waliullah. Kata beliau, tidaklah orang-orang itu mendapatkan satu kenikmatan seperti nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu mendapat satu kenikmatan yang seperti nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita kan nikmatan kita apa? Dunia masih. Dunia. Duit banyak, rumah bagus, mobil bagus, tanah luas. Wah, itu kenikmatan kita. Kalau duit banyak berarti kita dapat kenikmatan. Tapi kata Imam Malik bin Dinar, enggak ada kenikmatan itu yang lebih nikmat, yang menyerupai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir itu nikmatnya luar biasa. Tapi kok kita kalau zikirnya macam nak cepat aja. Berarti kita yang salah, bukan zikirnya. Zikir tak boleh panjang sikit. Kadang zikir pun lisannya kemana, hatinya kemana. Macam mana? Lisannya menyebut Allah, hatinya dunia. Di zikir itu luar biasa. Makanya para aulia ini sudah dia tidak akan lebih cinta kepada dunia daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cinta dunia. Kalau kita ini para pecinta dunia. Tidak akan berkumpul dua cinta dunia sama cinta akhirat enggak akan pernah berkumpul. Yang cinta dunia berarti akhiratnya kalah. Yang cinta akhirat berarti dunianya ya kalah. Tidak bisa dua-duanya. Kemudian kata beliau, ajaban liman ya'lamu annal mauta masiruhu wal qabra mawriduhu kaifa taqarru bidunya ainuh wa kaifa yatibu bi'aisu. Sangat mengherankan bagi orang yang sudah tahu bahwa sesungguhnya mati itulah nanti akan tempat kembalinya. Heran orang ini kadang. Dah tahu mati itu nanti semuanya akan mati, tempat kembali semuanya akan mati. Wal qabra mawriduhu, kubur itu nanti akan tempat singgahnya nanti. Semua tahu, tapi heran orang kita orang-orang ini heran. Dahlah tahu nanti akan mati semua, akan kembali ke kubur, mesti akan ke kubur semua. Kaifa taqarru bidunya ainu. Macam mana kok dia itu masih
Matanya tuh masih suka kepada dunia. Maksudnya kebahagiaannya ini kok yang dicari kok dunia. Padahal mati sudah jelas. Kuburan sudah jelas. Bagaimana orang itu kok bisa rasa nyaman, bahagia hidup di dunia itu? Macam mana bisa tenang? Orang kok bisa tenang? Mati sudah pasti. Kuburan sudah jelas. Kok dia hidup di dunia macam bahagia gitu? Lupa. Nah, heran itu. Itu Imam Malik bin Dinar itu heran. Orang ini macam mana ya kok bisa dia hidup nyaman gitu di dunia, rasa tenang gitu, padahal nanti balik ke kubur semuanya mati semuanya. Karena al-abrar yatawassawna bi thalathin. Orang-orang saleh dulu katanya. Orang-orang saleh ini berarti beliau 100 tahun pertama lahirnya, berarti ya di zaman para sahabat, zaman awal-awal sahabat dan awal-awal tabi'in. Orang-orang soleh katanya mereka selalu memberi, saling menasihati dengan 3 perkara. Ini orang-orang soleh, nasihatnya 3 perkara. Yang pertama, bisi jenis lisan, yaitu memenjara lisan. Jadi orang-orang soleh itu selalu saling mewasiatkan, memberi wasiat bisi jenis lisan, memenjara lisan. Apalagi kita pas puasa nih, penjaralah lisan tuh. Setannya diikat tapi lisannya dilepas, sama juga tak dapat pahala puasanya. Lisannya juga harus diikat juga, ngomong yang bagus, semuanya yang bagus, semuanya yang bagus. Jadi nanti di surga banyak orang yang menyesal. Di surga menyesal, macam mana coba bayangkan. Nanti di surga banyak orang yang menyesal di surga nanti. Macam mana di surga kau menyesal katanya? Aku menyesal, kami menyesal, kenapalah dulu di dunia tuh waktu-waktu itu terlewatkan begitu saja, lepas begitu saja, tidak aku gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi maksudnya kalaulah waktu itu dulu aku gunakan untuk berzikir, maka derajatku di surga tidak di sini, tapi di atas, jauh di atas. Itu akan menjadi penyesalan. Waktu terlewat tak dosa tak pahala, itu disesali. Waktu terlewat tidak ada dosa, tidak ada pahala, itu mengatakan disesali nanti. Dia padahal sudah masuk surga, apalagi masuk neraka, sudah tak ada cerita lagi. Jadi orang-orang yang masuk surga itu pun nanti kepengen di surga itu, kalau aku dulu betul-betul di dunia itu sana aku tempatnya. Padahal di surga itu sudah bahagia. Tapi masih ada penyesalan, ada atas waktu-waktu yang terlewat begitu saja tanpa pahala, tanpa dosa. Bisa jadi lisan, nomor 1, ikat lisan. Ngomong itulah dijaga. Ngomong dijaga, seluruh huruf-huruf kata-kata yang keluar dari mulut ini maksimal. Itu yang enggak ada dosa, enggak ada pahala, itu maksimal tuh. Lebih dari itu tidak. Kalau bisa tuh pas ada suara keluar, ini nilainya pahala. Baca Quran, baca zikir, baca selawat, ilmu, nasihatin orang, mengajarkan ilmu, itu berarti keluar suara pahala. Jadi maksimalnya apa? Ya pokoknya ada keluar suara pahala, tidak, dosa pun tidak. Kalau lebih dari itu akan terjadi penyesalan. Yang enggak ada dosa dan pahala aja bisa jadi penyesalan, apalagi yang sifatnya dosa. Masya Allah, menghibah orang, ya, menghibah orang sampai mati belum tentu ketemu. Astagfirullahaladzim, sama yang dihibah, macam mana itu? Nah, kita itu untungnya nggak ada sebenarnya. Kalau kita pikir menghibah orang itu untungnya apa sih? Nggak ada untung sama sekali. Hanya nafsu saja kepengen ngomong, nafsu. Kalau ada orang lain aibnya nampak, kedengaran orang lain kita yang nyampaikan macam puas gitu. Nah itu kan rugi, namanya setan. Itu nomor 1. Yang kedua, wa kasratil istighfar. Mereka saling bermaksiat tentang memperbanyak istighfar. Banyakkan istighfar. Yaitu dosa banyak, istighfarnya sedikit. Nabi tak punya dosa tapi istighfarnya banyak. Setiap hari Rasulullah beristighfar 100 kali.
Menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain 70 kali. Padahal Rasulullah itu sudah tidak ada dosanya. Sama sekali tidak punya dosa. Tapi istighfarnya terus. Itu istighfarnya baling-baling habis sholat. Itu pun kalau tak cabut duluan. Itu pun kadang-kadang sambil hati lalai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Betul-betul istighfar itu mohon ampun sama Allah. Jangan cuman astagfirullahaladzim, 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 cuma di mulut saja. Orang minta maaf tapi tak serius. Macam mana? Macam mana tak serius? Ngamuk kalau kita ada orang minta maaf, alah engkau nih, mulut engkau aja. Nah, nampak model-modelnya tak serius. Wala uzlah. Kemudian yang ketiga, mereka saling menasihati tentang uzlah. Uzlah itu apa? Menjauh dari manusia, menjauh dari orang lain. Menjauh dari orang lain, mengurangi ya dosa. Kadang-kadang kumpul nih buang waktu, ngomong yang tak betul, jadi bermaksiat dan lain sebagainya. Lebih bagus duduk, uzlah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini karena kawan, waktu terbuang sia-sia. Waktu terbuang sia-sia. Orang yang hafal Al-Qur'an saja, kalau sering kumpul dengan orang, hilang Qur'annya. Hilang. Hafalannya hilang. Harus duduk baca Quran. Ini adalah tak hafal, bacanya lintang bukang, kumpul sama orang terus kapan bisanya baca Al-Quran? Ya, sampai mati lidahnya keras macam sandal. Macam mana nak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Waqala innal abrara la taghli qulubuhum bi amalil bir wa innal fujara la taghli qulubuhum bi amalil fujur wallahu yara humumahum fandur ma humumukum. Idza talabtal ilma lin'amala lam yazidka illa fakhra. Wa idza talabtu li ghairil amal bihi lam yazidka illa kasra. Inna Allah tabaraka wa ta'ala jala dunya daru mamar wal akhirata darul maqar. Fakhudhu min mamarrikum limaqarrikum wa akhrijud dunya an bin qulubikum qabla an takhruja minha abdanikum wa la tahtiku astarakum inda man ya'lamu asrarakum. Kata Al-Imam Malik bin Dinar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini negeri lewat. Maksudnya apa nih? Kampung untuk dilewati. Ya. Wal akhirat darul maqar, dan akhirat itu adalah kampung tempat tinggal. Dunia ini untuk lewat aja. Kita ini lewat aja dunia ini. Kita bukan mau berhenti di dunia ini, tak. Ini lewat aja, lewat. Nanti darul makarnya itu tempat tinggal kita nanti di akhirat. Dunia ini Allah jadikan untuk tempat lewat saja. Tempat tinggal kita yang asli nanti itu di akhirat. Itu orang yang beriman. Kecuali orang tak iman, tak percaya dengan hari akhirat. Nah, tak percaya dengan hari akhirat, belum ada kabar dari akhirat sana. Enggak percaya. Fakhudhu min mamarrikum limaqarrikum. Diambillah dari tempat lewat kalian untuk kalian bawa ke tempat tinggal kalian, tempat menetap kalian. Jadi maksudnya ambillah dunia ini secukupnya saja, ya, yang kalian perlukan untuk akhirat, yaitu tempat tinggal kalian nanti. Wa akhriju ad-dunya min qulubikum, keluarkanlah dunia ini dari hati kalian.
Dunia ini jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi orang-orang soleh di Mekah itu, orang-orang sana kalau doa, termasuk Abu Yasin Muhammad bin al-Maliki, jadi Allahumma ja'al dunya fi juyubina wala tajalha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini fi juyubina. Ini juyub namanya, kocek. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di kocek kami. Wala tajalha fi qulubina, jangan kau jadikan dunia ini di dalam hati kami. Cukup dikocek saja dunia ini ya Allah, jangan sampai di hati. Jadi dikocek saja dunia, banyak duit tapi tidak sampai menjadi orang yang cinta dunia. Cukup dikocek saja. Kalau di dalam hati, ini jadi masalah. Itu kata Al-Imam Malik bin Ira. Jadi orang-orang soleh, masya Allah di sana, di antaranya doanya seperti itu. Kemudian wa akhrijud dunya min qulubikum qabla an takhruju minha abdanikum. Keluarkanlah dunia itu dari hati kalian sebelum kalian keluar dari dunia. Sebelum kalian ini keluar dengan badan kalian dari dunia ini. Jadi sebelum kita keluar dari dunia, dunia dulu kita keluarkan. Dunia ini keluarkan dulu dari hati kita sebelum kita ini keluar dari dunia. Ini keluar dari dunia, dunianya masih lengket di dalam hati. Jadi orang-orang soleh, para aulia itu selalu saja wasiat mereka itu, pesan mereka itu pokoknya jangan gila dunia, jangan cinta dunia. Itu saja. Itu saja. Karena memang dunia ini kan darul ghurur, yaitu negeri tipuan. Ini negeri tipuan. Innama masalud dunya kasum akalahu man la ya'rifu wajtanib man arafa wajtanabahu man arafahu wa masalud dunya kal hayyah masuhalayyin wa fi jawfiya sumun qatil yahdharuha dzul uqul wa yawi ilayha sibyanu bi aydihim. Sesungguhnya perumpamaan dunia itu seperti racun. Racun yang mana orang yang tidak tahu, maka dia akan memakan racun tersebut. Bukan maksudnya kita ini tak boleh dunia. Dunia itu boleh. Cuma itu tadi, fi juyubina, dikocek saja dunia ini. Tidak usah di dalam hati. Sebenarnya karena dunia itu ibaratnya racun. Dan orang yang tidak tahu akan memakannya. Kalau tahu orang tak mau makan. Wajtanabahu man arafahu, orang yang tahu dunia itu racun maka dia akan menjauhinya. Wa mazalud dunya kal hayya maswalayyin, perumpamaan dunia itu seperti ular. Ular nih kalau dipegang macam mana ular nih? Lembut, halus dipegang, halus lembut. Oh, tapi jangan kau pegang, maka kau akan dipatuk. Karena dia punya bisa yang luar biasa. Wa fi jawfiha summul qatil. Di dalam tubuh ular tersebut ada bisa yang bisa membunuh. Tapi kalau dipegang bagus, licin, mengkilat. Ular itu kan bagus, dipegang mengkilat, licin. Yang tak tahu bagusnya. Tapi kalau orang itu awas, itu ada bisanya itu. Yang tak tahu bagus ya, apa ya bagus, dipegang-pegang, dipatuk, selesai. Ya daru hadzawul ukul, orang yang berakal akan berhati-hati dengan dunia tersebut, dengan ular tersebut. Wa yahwi ilaiha sibyanu biaidim, tetapi anak-anak, orang-orang yang tak paham, tidak berakal, dia akan bermain-main. Anak kecil tak tahu bahaya, tak tahu ada bisanya, ular bikin main dia. Dia karena tidak tahu itu bahaya. Terakhir, waqa harikun fil Basrah. Faghadha Malik bin Dinar bidrafi kisai wa qala halaka ashabul asqal. Wa qala kharaja alu dunya minad dunya wa lam yazuku adyaba syai'in biha. Qalu wa ma wa ma'rifatullahi azza wa jalla. Kata Al-Imam Malik bin Dinar,
ahli dunia akan keluar dari dunia dan mereka tidak merasakan paling manisnya dunia. Orang ahli dunia itu dia akan meninggalkan dunia ini tanpa merasakan paling manisnya dunia. Ahli dunia harta, gila harta, gila pangkat, gila jabatan, gila macam-macam lah. Nah, orang-orang ahli dunia itu dia akan meninggalkan dunia ini tanpa merasakan paling manisnya dunia. Fiha qalu wa ma huwa. Kemudian orang bertanya, ya Imam, apa sih paling manis-manisnya di dunia ini? Apa nikmat yang paling manis di dunia ini? Apa kok orang ahli dunia malah nggak dapat? Kata beliau, qala ma'rifatullah azza wa jalla. Jadi sesuatu yang paling manis di dunia ini tidak ada tandingannya, yaitu ma'rifatullah azza wa jalla, yaitu ma'rifat billah, ya, dengan kesolehannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakrifatan kepada orang-orang pilihannya tadi dengan tekunnya beribadah, istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergumul kepada dunia yang justru itu akan menjauhkan dia daripada akhirat, daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.